Belakangan ini media sosial kita lagi panas banget kan? Ada perdebatan gede soal kondisi pendidikan di Indonesia. Dan banyak yang khawatir kita ini lagi di ujung tanduk. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, semua keramaian ini kayaknya dipicu sama komentar-komentar semacam ini nih di TikTok. Cuma satu kalimat, tapi rasanya kok mewakili keresahan banyak banget orang. Ada semacam perasaan bareng-bareng kalau sistem pendidikan kita lagi nggak baik-baik aja. Oke, jadi pertanyaannya, ini tuh cuma kepanikan sesaat di internet aja, atau emang ada masalah yang akarnya lebih dalam? Biar kita paham, kita bakal coba lihat dari 3 sudut pandang utama. Dari sisi siswanya, gurunya, dan tentu saja sistemnya itu sendiri. Yuk, kita mulai dari yang paling sering jadi sasaran empuk. Siapa lagi kalau bukan para siswa? Narasi yang beredarkan sering banget nyalahin mereka. Tapi apa bener mereka ini biang keladinya? Keluhan yang paling sering kita dengar apa? Katanya daya nalar sama kemampuan literasi siswa kita itu merosot tajam. Dan kalau kita lihat data, kayaknya narasi ini ada benernya juga. Coba aja kita intip skor PISA Indonesia. Posisinya ya sering banget ada di papan bawah. Tapi, tunggu dulu. Coba kita berhenti sejenak dan mikir, apa ini 100% salah siswanya? Atau jangan-jangan mereka ini sebenarnya adalah korban dari sebuah sistem yang emang nggak dirancang buat bikin mereka jadi kritis? Ada seorang sosiolog namanya Paulo Freire. Dia punya istilah yang pas banget, pendidikan gaya bank. Coba deh bayangin, siswa itu kayak rekening kosong. Tugas guru cuma transfer informasi ke dalamnya. Nanti pas ujian, siswa tinggal tarik tunai aja semua hafalannya. Nggak ada ruang buat bertanya, apalagi buat membantah. Nah, begini nih cara sistem kita secara nggak sadar melatih kepasifan. Yang dihargai itu hafalan mati, bukan argumentasi yang hidup. Bikin salah langsung dihukum, bukannya diapresiasi proses berpikir di baliknya. Terus, kata sosiolog lain, Pierre Bourdieu, sistem ini juga pilih kasih. Lebih menguntungkan siswa yang dari rumahnya udah punya modal budaya, yang biasa lihat buku dan diajak diskusi. Jadi, kalau siswa kita kelihatannya pasif, ya mungkin karena mereka emang dididik buat jadi pasif. Oke, cukup dulu soal siswa. Sekarang kita geser sorotannya ke aktor kedua di panggung ini, para guru. Di era TikTok, peran mereka ini jadi agak kabur, dan ini memicu perdebatan etis yang lumayan rumit. Coba deh kita lihat pergeseran ini. Logika media sosial itu pelan-pelan merayap masuk ke ruang kelas. Orientasi pendidikan yang dulunya soal integritas dan proses, sekarang bergeser ke engagement dan popularitas. Membangun karakter jadi kalah penting sama membangun konten yang menarik. Inilah yang disebut era performativitas. Sekolah itu fungsinya bergeser dari ruang belajar jadi semacam panggung digital. Guru seolah dituntut untuk tampil dan muridnya, ya, berisiko cuma jadi properti pendukung dalam pertunjukan itu. Seorang filsuf, Michel Foucault, pernah bicara soal relasi kuasa. Sederhananya, guru itu punya kuasa atas murid, dan murid seringkali dalam posisi yang sulit untuk menolak. Nah, saat kuasa ini dipakai buat ngejar likes dan shares, disitulah eksploitasi bisa terjadi. Martabat siswa bisa jadi taruhannya, cuma demi sebuah konten. Sekarang, ayo kita coba mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Karena, baik siswa maupun guru, dua-duanya itu sebenarnya sama-sama terjebak di dalam sebuah sistem yang lagi tertekan dari banyak sisi. Semua ini kan nggak terjadi dalam ruang hampa. Coba bayangin, jadi guru. Tenggelam di tumpukan kerjaan administrasi, mungkin juga terhimpit tekanan ekonomi, dan nggak pernah dapat bekal soal etika digital. Ditambah lagi, kinerja mereka cuma dievaluasi dari angka. Wajar kan kalau panggung digital jadi semacam pelarian? Tempat untuk mencari pengakuan yang nggak mereka dapatkan? Ini semua akhirnya membawa kita ke pertanyaan krusial tentang masa depan. Pendidikan kita ini mau dibawa kemana kalau trennya terus begini? Kita lagi di persimpangan jalan, harus milih. Mau jadi viral atau mau jadi bernilai? Budaya viral ini menjual sebuah fantasi yang bahaya. Fantasi bisa sukses instan, bisa terkenal tanpa perlu berkontribusi. Masalahnya, dunia nyata itu algoritmanya beda sama TikTok. Pasar kerja, dunia profesional, mereka butuh kompetensi yang real, butuh keahlian, bukan sekedar jumlah followers. Dan inilah bahaya jangka panjangnya. Algoritma media sosial itu melatih otak kita untuk kecanduan kepuasan instan. Akibatnya, rentang perhatian kita jadi makin pendek. Kesabaran kita buat baca buku atau mikir yang rumit jadi terkikis karena kebiasaan scrolling tanpa henti. Perlahan tapi pasti, kemampuan kita untuk berpikir secara mendalam bisa-bisa hilang.
Nah, ini jadi pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau kita terlalu sibuk ngejar sensasi hari ini, jangan-jangan kita lagi mengorbankan masa depan. Nanti kalau trennya udah lewat, apa yang tersisa? Cuma ketenaran sesaat atau kompetensi yang bisa diandalkan seumur hidup? Dan kita tutup pembahasan ini dengan pertanyaan pamungkas. Kalau daya nalar generasi kita dianggap menurun, mungkin yang harus kita periksa duluan bukanlah otak mereka, tapi nalar dari sistem yang membentuk mereka. Apakah sekolah masih jadi tempat untuk mencetak pembelajar sejati? Atau jangan-jangan udah berubah jadi pabrik pembuat konten? Coba kita pikirkan baik-baik.